kita lanjutkan materi kita, yaitu bab 2, matematik peminatan kelas 11, yaitu tentang rumus trigonometri ya. Nah, kita ambil yang pertama, yang A adalah jumlah dan selisih sudut-sudut. Nah, yang pertama saya ambil yang sin ya. Sin alfa plus minus beta. Nah, yang bagian pertama, kita coba yang A-nya adalah sin alfa plus beta. Nah, gimana rumusnya ya? Kalau di dalam trigonometri, untuk segitiga siku-siku, berlaku bahwa misalnya CD itu, kita tinjau segitiga yang pertama ya, segitiga pertama. CD itu sama saja apa? CD itu sama saja dengan cos ya. B kali cos alfa. Nah, sekarang tinjau segitiga kedua. Kalau CD itu juga apa? A cos B ya. Nah, itu. Kemudian kalau kita cari untuk menentukan luas segitiga satu, luas segitiga pertama, kita ingat ya, sudut setengah, aturan sin ya, aturan sin itu setengah kali sisi yang mengapit sudut alfa ya, setengah B kali CD sin alfa. Oke ya, sin alfa. Nah, luas yang pertama itu sama saja dengan setengah B. CD itu saya ambil yang bawah ini. A cos B. A cos B. Ini kalikan dengan sin alfa. Ya sudah ya. Ini sudah. Ini yang ini. Ini yang ini dan ini ya. Nah, kalau kita sederhanakan ini setengah AB cos B sin alfa atau sin alfa cos B. Sama ya. Kemudian luas yang kedua. Luas yang kedua itu setengah menjepit sudut beta itu adalah apa? CD dengan BC. BC-nya adalah A sin beta. Ingat, ini aturan segitiga ya, aturan segitiga. Ini setengah, CD-nya saya ambil yang cos alfa, berarti B cos alfa kali A sin beta. Nah, kalau kita kumpulkan ini setengah A kali B, AB cos alfa sin beta. Oke ya, luas 1 dan luas 2 ya, sudah. Luas 1 dan luas 2 sudah ketemu. Ini luas satunya, ini luas 2-nya. Sekarang luas keseluruhan. Luas keseluruhan, luas total, itu saya yang jepitnya adalah AB, A kali B, sin sudut total ini ya, alfa plus beta. Setengahnya ya, lupa setengah. Nah, sedangkan kita tahu luas total itu sama saja luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Luas total ini setengah AB sin alfa plus beta. Itu sama dengan luas yang pertama setengah AB. Saya taruh sin alfanya di depan ya, cos beta. Setengah AB sin alfa cos beta. Kemudian luas yang kedua ini saya ambil dari sini. Setengah AB cos alfa sin beta. Oke ya sudah ya. Ternyata ada unsur yang sama, kita coret yang setengah AB-nya, kita coret karena ada unsur yang sama. Sehingga sisa sin alfa plus beta itu ternyata sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, jadi jumlah dari sudut alfa plus beta ternyata sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, sekarang yang ini yang bentuk yang
jumlah. Sekarang yang bentuk kurang. Kalau sin alfa plus min ya, maaf. Min beta itu sama saja dengan kita sama saja menjumlahkan ya, sin alfa ditambah min beta. Sama ya. Nah, gunakan rumus ini berarti sin alfa cos min beta ditambah cos alfa dikali sin min beta. Ingat, cos min itu tetap plus ya. Cos min beta sama saja dengan cos beta. Sin alfa cos beta. Sedangkan cos alfa sin min beta sama saja min sin beta ya. Jadi langsung aja saya ganti ini min ya. Min cos alfa sin beta. Oke ya. Sehingga sin alfa min beta itu sama saja dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Jadi ketemu. Nah, ini hasilnya. Jadi sudah kita temukan rumus kalau jumlah itu adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sedangkan kalau di alfanya dikurang dengan beta, maka sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Nah, kita ambil contoh soal ya. Contoh soal. Contoh. Nah, tentukan hasil dari sudut di bawah ini tanpa menggunakan kalkulator atau tabel ya. Yang pertama, sin 75. Kemudian B-nya sin 15. Sudut-sudut istimewa itu adalah apa? Dari 0. Kemudian 30, 45, 60, 90, 180 dan seterusnya ya. Tetapi sin 75 ini tidak istimewa, tapi kita bisa mengakali ya. Kita jawab ya. Misalnya yang A, sin 75. Ini sebenarnya hasil penjumlahan dua sudut istimewa ya. Sin 30 ditambah 45 ya. Nah, kalau kita kerjakan sama saja dengan aturan sin bahwa ini sin 30 cos 45 ditambah cos 30 sin 45. Nah, hasilnya akan ketemu. Sin 30 adalah setengah. Cos 45 adalah setengah akar 2. Cos 30 itu sama saja dengan setengah akar 3. Sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, kita kalikan setengah kali setengah seperempat akar 2. Yang atas setengah kali setengah seperempat akar 3 kali akar 2 akar 6. Sehingga hasilnya adalah seperempat, kita akar 2 plus akar 6. Jadi seperti ini. Gampang ya. Nah, yang B. Yang B ditanyakan sin 15. Sin 15 ini sebenarnya hasil pengurangan dari sudut istimewa 45 dikurang 30 ya. Nah, jadi hasilnya adalah sin 45. Aturan pengurangan sin ini sama saja dengan sin 30, cos 30 dikurang cos 45 dikali sin 30. Jadi sin 45 cos 30, sin 45 setengah akar 2, cos 30 itu adalah setengah akar 3, kemudian min cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah, sehingga hasilnya adalah ini seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Kalau difaktorkan ini seperempat akar 6 dikurang akar 2. Jadi ini hasilnya ya. Nah, jadi gampang ya untuk bentuk kelipatan, penjumlahan maupun pengurangan dari sudut-sudut istimewa itu bisa kita cari tanpa menggunakan kalkulator. Kita mencoba soal latihan 1 ya. Nah, ini diketahui sin A itu adalah 12/13. Oke ya. Kemudian cos B itu adalah 3/5. Sin A itu sebenarnya apa? Y per R.
Demikian kalau kita mencari X-nya adalah akar dari R kuadrat 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Ini 169 dikurang 144. Hasilnya adalah akar 25, hasilnya adalah 5. Nah ingat ya, sudut kalau sin A-nya adalah 12/13, maka cos A itu karena dia sudut tumpul, berarti di kuadran kedua ini adalah min 5/13. Oke ya, 5x per R. Nah sekarang kalau cos B itu adalah 3/5, B adalah sudut lancip, berapa sin B dengan cara yang sama kita bisa mencari adalah 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat adalah sama saja dengan 16. Akar dari 16 adalah 4. 4 R-nya adalah 5. Nah sama-sama positif karena lancip ya. Sehingga yang ditanyakan nilai sin A min B itu sama saja dengan sin A cos B min cos A sin B. Nah, kita lihat sin A adalah tadi sin A adalah 12/13. Cos B adalah 3/5. Dikurang cos A. Cos A karena di kuadran kedua berarti min 5/13. Sin B 4/5. Nah, jadi ini kita jumlahkan ya. 12 kali 3, 36 per 65. Ini min jadi plus 20/65. Hasilnya adalah 56/65. Oke ya, 56/65, cek 56/65 adalah jawabannya E ya. Nomor 2, di sini sin A cos B katanya adalah 15/65. Kemudian sin A tambah B itu adalah 63/65. Tentukan nilai cos A sin B. Oke ya. Kita tahu bahwa sin A plus B itu nilainya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah yang ditanya cos A sin B, berarti kalau cos A, maaf ya, sin B itu sama saja dengan sin A plus B dikurang sin A cos B. Nah sin A plus B 63/65 dikurang sin A cos B adalah 15/65. Jadi hasilnya 13 kurang 8 ya, 48/65. 48/65. Kita lihat kuncinya adalah 48/65 OB ya. Nah. Diketahui sin X plus Y-nya adalah M plus 1/3. Kemudian sin X cos Y itu adalah N plus 1. Nilai dari 3 cos, berarti 3 cos X sin Y itu yang ditanyakan ya, yang ditanyakan. Nah, ingat ya sin X plus Y itu sama saja dengan sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Kalau demikian cos X sin Y itu sama saja dengan sin X plus Y dikurang sin X cos Y. Oke ya. Ini nilainya tadi adalah M plus 1/3. Yang ini nilainya adalah N plus 1. Nah, kalau kita bikin jadi per 3, ini jadinya M plus 1/3 dikurang 3N ditambah 3/3. Nah, kalau kita bongkar kurungnya berarti M plus 1 dikurang 3N ya. 1 dikurang 3 adalah min 2/3. Ini nilai dari cos X sin Y.
Nah, kalau dikalikan 3, kalau 3 cos X sin Y, itu yang ditanyakan. Jadi ini 3-nya habis ya, berarti sisanya M min 3N dikurang 2. Jawabannya adalah M min 3N kurang 2. M kurang 3N dikurang 2. Oh, jawabannya B ya. Jadi kalau sin 2A plus 3 per 5 dikali cos 3A plus 2 per 5 ditambah cos ya, maaf ya. Cos 2A plus 3 per 5 dikalikan dengan sin 3A plus 2 per 5. Ini sebenarnya kalau ininya A, alfa, ini beta, maka sebetulnya ini apa? Hasil penjumlahan sama saja dengan sin alfa plus beta. Alfanya adalah 2A plus 3 per 5. Betanya adalah 3A plus 2 per 5. Kalau kita jumlahkan, sin 2 tambah 3 adalah 5A. 3 tambah 2 adalah 5 dibagi 5. Hasilnya adalah sin bagi 5 adalah 1A ditambah 1. Jadi yang disederhanakan berarti hasilnya sin A plus 1. Sin A plus 1. Oh, jawabannya dia. Nomor 5 ini nilai sin dari 285. Nomor 5 nilai sin 285. 285 ini sama saja dengan sin, gampang aja ya. 240 tambah 45. Nah, sama saja dengan sin 240 kali cos 45 ditambah cos 240 kali sin 45. Sin 240 itu sama saja dengan 180 tambah 60 ya. 180 tambah 60 sama saja dengan min ya. Min sin 60. Min sin 60 sama saja min setengah akar 3 ya. Kemudian cos 45 adalah setengah akar 2. Kemudian cos 240 itu sama saja dengan min cos 60. Berarti min setengah kali setengah akar 2. Hasilnya ini min seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Nah, tanda minnya boleh ditaruh di depan seperempat. Ini akar 6 plus akar 2. Kalau kita cek nilainya adalah min seperempat ya hasilnya. Min seperempat ini ya. Jawabannya A ya. Demikian kita sudah mempelajari materi tentang jumlah dan selisih untuk sin dan membahas soal latihan.